didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Nah, merdu sekali memang ya kalau Ersya Mbak Atika yang ngomong au ya. Kalau penonton au. Oke, langsung saja kita lihat trailer film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut berikut ini. Di tahun 1965, ada sebuah kampung terpencil, tempat pembuangan mayat tak dikenal. Konon, ada seorang perempuan yang membuat perjanjian dengan warga kampung itu. Kampung itu akan menjadi makmur kalau warganya bersedia melakukan ritual penumbalan janin. Tradisi yang agak aneh ya. Kampung itu dikenal dengan sebutan Kampung Jabang Mayit. Weda sayang. Apa ya mbak? Tutup mata. Kamu doa hal yang paling kamu pinginin sekarang. Apa yang membuat kamu kemari? Kenapa kamu mau menggugurkan janinmu? Desaku, Angkasbuna, sudah lama ditinggalkan. Karena itu kan gak akan datang bagi orang yang berkorban. Desa ini terkutuk. 24 Juli 2025 akan rilis film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Mungkin untuk Mbak Atika ini film horor ketiga ya, setelah Dendam, Suster Ngesot dan Terkutuk. Ya. Memang suka film horor atau bagaimana nih? Sebenarnya yang Dendam Suster N itu 2009 gitu ya. 2010. Zaman dulu kalah lah. Zaman dulu. Tapi kenapa akhirnya tertantang? Itu sebenarnya film pertama gue jadi pemeran utama loh. Oh Kalau iya. nggak salah. Oh ya? Berarti udah start from horror ya? Enggak, Iya. sebelumnya udah ada, tapi bukan pemeran utama. Oke. Itu. Terus kemarin tahun lalu ada film Terkutuk, terus ini. Kenapa akhirnya menerima tawaran dari film ini? Apakah memang ingin merasakan atmosfer film horor lagi atau seperti apa Mbak Atika? Ada banyak hal sih. Satu dari orang-orang di balik layarnya ya. Jadi waktu pertama kali di approach, aku kan tahu yang menjadi tim di balik layarnya siapa-siapa aja, dan itu orang-orang yang aku appreciate gitu ya, yang aku emang pengen kerja sama bareng. Terus juga pas itu aku tahu, waktu itu aku belum tahu kalau Kampung Jabang Mayit ini terkenal itu di kalangan pencinta horor di thread dan YouTube podcast rame banget gitu ya. Karena kan. Jadi wah ini pasti sesuatu yang menarik gitu. Terus juga pas aku tahu lawan mainnya Ersya, ada Buki, ada yang lain-lain juga yang mereka anak-anak muda yang sekarang ini lagi rising dan keren. Amin aja deh. Nah, sebelumnya emang aku lagi udah nonton filmnya Ersya kan yang Susuk dan aku emang impress sama performance-nya. Jadi Ersya oke gitu. Jadi banyak hal yang ingin aku terlibat gitu. Gimana Ersya beradu akting dengan Mbak Atika? Awalnya sempat deg-degan, terus yang belum tahu akan seperti apa orangnya. Terus waktu itu Kak Atika tuh pas aku main di film sebelumnya, dia sempat nge-tag aku di Instagram, terus intinya cukup memberikan kata-kata baik lah tentang film yang sebelumnya. Makanya wah pressure nih, akhirnya ketemu bareng, terus syuting bareng juga. Tapi happy banget, ternyata orangnya asik banget. Iya. Beneran kayak
vibes-nya tuh kayak bisa nyamain anak-anak muda yang maaf. Maksudnya bisa. Aku tuh muda terperangkap di Tapi awet usia muda. yang agak kebanyakan. Nggak kayak saya awet tua ya. Tapi memang saya tadi baru pertama kali nih ketemu Mbak Atika. Anak muda yang bisa nyambung sama anak bocah. Oh iya benar. Saya juga baru pertama kali ketemu Mbak Atika nih hari ini. Ternyata memang vibes-nya beda bener sih ya. Iya kan, asik banget gitu Asik, kan. blend. ya. Bener. Luar biasa Mbak Atika memang. Senior panutan nih di dunia entertainment ya. Oke lanjut lagi. Ersya, apa yang bikin kamu tertantang di film horor ini? Apakah memang di dunia nyata kamu mengalami sebuah peristiwa horor juga? Misalnya di ghosting cowok kan bisa kan? Itu kan peristiwa horor juga kan? Itu lebih horor itu. Iya, itu lebih horor ya. Horor. Apa yang membuat kamu tertantang akhirnya? Oke, saya akan menerima tawaran ini dan saya akan tampilkan yang terbaik Iya. kualitas acting saya di film horor ini. Kebetulan memang horornya di film ini menurut karakterku adalah ketemu dengan cowok yang cukup manipulatif dan red flag. Oke. Nah, kebetulan di dunia nyata pernah juga ngalamin kejadian horor kayak gitu. Iya. Makanya ya disalurkanlah ke film ini. Oke, jadi lebih terasa vibes-nya ya. Jadi ada kepuasan tersendiri dong ya dalam memerankan. Iya, justru jadi banyak yang relate dan Iya. kayaknya juga banyak perempuan, anak-anak muda di luar sana juga bisa relate sama karakter Weda. Bahwa dia juga masih dalam proses mencari jati diri, tapi ketika dia lagi di peak karir dia, lagi naik daun, lagi bagus-bagusnya jadi foto model, dia dihadapkan dengan sebuah masalah di mana dia hamil. Gitu. Oke. Jadi keputusan dia seperti apa, ya itu yang akan dilihat di filmnya. Gitu. Oke, tapi katanya kamu juga mengalami pengalaman mistis nih saat main di film ini. Siapa yang bilang nih? Bone, tolong. Jujur nggak ada sih selama film ini kayak kita. Oh kebetulan ini karena film horornya juga horor yang terang. Iya. Jadi 90% film ini di shoot memang di siang hari. Iya. Oke. Jadi itu juga yang membedakan film kita. Oh iya iya, tapi tetap suasananya, vibes-nya katanya ini sangat mencekam gitu. Iya, katanya. itu tantangannya juga untuk filmmakernya juga kan, membuat suasana yang tegang, Betul. mencekam, tapi dalam keadaan terang. Gitu. Iya, ya. Apalagi Mbak Atika juga berperan sebagai dukun ilmu hitam, ya. Wah ngeri nih ya. Ilmu hitam. Bagaimana mendalami karakter seorang dukun ilmu hitam? Pertama, gimana ya? Ya research lah Ya. ya, kan nggak mungkin juga jadi dukun beneran gitu ya, Ya, training ya. jadi dukun beneran tuh nggak juga gitu. Ya. Jadi Baca lebih- gitu ya. Ya lebih ke baca, nonton, Oke. ya banyak hal itu untuk hal-hal teknisnya ya. Begitu juga dengan ilmu hitam gitu. Oke. Kenapa sih orang bisa memilih untuk mendalami ilmu hitam dan apa-apa saja yang dilakukan, hal-hal seperti itulah yang aku pelajarin. Tapi di satu sisi juga gimana pun juga nih Itoh dukun yang aku perankan ini, dia kan manusia. Itu ada apa sih alasan yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang dukun dan mendalami ilmu hitam ini gitu loh. Oke. Pasti kan ada alasan di belakang itu. Yang itu juga aku pelajari dan aku diskusikan dengan sutradara dan penulis. Tapi risetnya sampai ketemu dukun beneran nggak? Enggak sih. Nggak sampai segitunya ya? Enggak. Jadi riset aja sudah cukup tuh ya untuk Mbak Atika bisa akhirnya mendalami peran seorang dukun ilmu hitam itu ya? Mudah-mudahan cukup. Rasanya Iya. sih cukup. Cukup ya. Ya kalau Mbak Atika udah ngomong gitu ya kita percaya aja kan. Senior mau gimana lagi kan? Senior ya, Oh iya, lupa. Lupa. Maaf. Apa tadi? Anak muda yang memberikan wejangan ke bocah. Nah, ya. Untung saya masih dianggap bocah nih. Kan sama-sama senang kan kita kan? Iya, iya benar-benar. Ersya, seperti apa sih peran yang kamu sukai atau bagaimana cara kamu memilah-milah peran ketika menerima tawaran sebuah film gitu? Oke, menarik. Kadang aku nyari
kesamaan apa yang aku punya dengan si karakter ini. Apakah aku pernah ngalamin kejadian yang sama juga seperti yang dialami sama karakterku, dan apakah aku relate sama karakternya. Cuman kalau memang tiba-tiba dapet tawaran yang jauh banget dari kepribadianku asli dan kayak experience-nya juga beda banget, ya justru di situ challenge-nya, tantangannya tuh untuk gimana caranya memportray sebuah perasaan atau peristiwa yang akurat seperti di skenario, tapi aku belum pernah ngalamin gitu. Jadi ya gimana caranya riset dan diskusi dan segala macam sama sutradara dan penulis juga supaya bisa mendapatkannya. Baik, semoga sukses filmnya. Kita berikan tepuk tangan untuk Ersya dan juga Mbak Atika. Kita maju ke depan. Mungkin terakhir dari... Oh, ada piagam. Enggak. Ada plakat, biasanya ada plakat. Enggak, oke. Mbak Atika, terakhir mungkin harapannya untuk film ini. Oke, harapannya semoga semua penonton tanggal 24 Juli nanti datang ke bioskop untuk menyaksikan Film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Oke, 24 Juli 2025. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan sampai jumpa lagi. Saya Valentinus Reza pamit undur diri. Sampai jumpa dan kita bertemu lagi di Midnight Live minggu depan. Hari Selasa, episode 41. Jadi sampai jumpa dan ketemu lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.